Disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP kesayangan kita, SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa yang kami sayangi, kita jumpa di kelompok belajar Ayo Belajar IPA bersama guru kalian Bapak Ojrat Mugiono. Sumber pelajaran kita untuk belajar IPA yang pertama adalah buku paket yang sudah dipinjamkan kepada kalian. Kemudian yang kedua LKS serta buku-buku penunjang yang lain yang bisa kalian baca dari internet atau dibeli di toko-toko di sekitar Anda. Untuk pelajaran kali ini kita telah masuk ke pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang gerak pada sistem gerak pada manusia. Yang sebelumnya kita telah belajar gerak pada benda. Perhatikan slide yang berwarna hijau ini. Di situ tampak ada seekor rusa yang sedang berlari-lari dari pohon A ke pohon B. Pertanyaannya, apakah rusa itu bergerak? Ya, rusa itu bergerak, berpindah tempat dari pohon A ke pohon B. Bila Anda mengamati dari titik pohon A, maka rusa bergerak menjauhi Anda. Tetapi bila Anda mengamati dari titik pohon B, maka rusa bergerak menuju Anda. Pohon A dan pohon B kita sebut sebagai titik acuan. Perhatikanlah seseorang yang sedang berlari-lari. Bila mana kita memperhatikan pohon yang dilintasinya, maka kita bisa menentukan orang tersebut telah bergerak. Kita dapat menentukan bahwa orang tersebut bergerak melewati pohon seperti tampak pada gambar, karena kita membuat pohon sebagai titik keacuannya. Jika orang tersebut terlihat bergerak mendekati pohon, gambar orang di sebelah kiri, kemudian bergerak menjauhi pohon, gambar orang di sebelah kanan. Coba sekarang praktekkan kamu berdiri di suatu tempat di depan temanmu dan minta temanmu tersebut untuk mengamati gerakanmu. Kemudian cobalah untuk bergeser ke kanan dan tanyakan kepada temanmu. Menurutnya, kamu bergeser ke kanan atau ke kiri? Tentu teman kamu akan mengatakan kamu bergeser ke kiri. Manakah yang benar? Pada dasarnya kedua pendapat itu benar. Kamu mengatakan bahwa kamu bergerak ke kanan karena kamu memakai dirimu sebagai titik acuan, sedangkan temanmu memakai dirinya sebagai titik acuan, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan penggunaan titik acuan dapat mempengaruhi hasil pengamatan terhadap gerak suatu benda. Hal ini disebut bahwa gerak bersifat relatif. Berdasarkan sifat gerak yang relatif dan titik acuannya, gerak dibedakan menjadi dua, yakni gerak semu dan gerak nyata. Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya, sehingga benda yang diam terlihat seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu antara lain gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Gerak pohon-pohon di luar mobil ketika kita berada di dalam mobil yang bergerak. Gerak nyata merupakan gerak yang sesungguhnya. Contoh gerak nyata adalah gerak benda jatuh, gerakan air, gerakan mobil di jalan raya. Yang berikutnya kita akan perhatikan dan pelajari gerak pada makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Perhatikan benda-benda di bawah ini. Apakah mobil bisa bergerak?
Apakah daun putri malu yang mengatup kita sebut bergerak? Apakah burung yang terbang kita sebut bergerak? Ya, pada dasarnya mereka bisa bergerak. Gerak pada makhluk hidup, kalian perhatikan pada slide di bawah ini. Ikan dapat bergerak di dalam air dengan cara berenang. Ular bergerak dengan melata, kuda bergerak dengan berjalan dan berlari. Secara ringkas, gerak dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, nasti, yang masing-masing ada macam-macamnya. Kalian bisa pelajari di LKS dan di buku paket. Perhatikan sebuah bus yang sedang mengangkut penumpang. Gerak pada benda-benda di sekitar bus kita sebutnya adalah gerak semu. Kedudukan bus berubah terhadap benda-benda yang berada di luar bus, tetapi kedudukan orang-orang di dalam bus adalah tetap. Pasukan yang sedang berbaris bergerak terhadap benda di jalan, tetapi diam terhadap teman-teman di sebelahnya. Para siswa yang kami cintai, perhatikan sebuah sepeda yang dikayuh oleh penggemar sepeda yang hari ini sedang musimnya. Bila kita mengayuh sepeda dari Tangerang, kita kayuh menuju kota Serang, ya. Kira-kira dari kota Tangerang sampai Serang jarak tempuhnya adalah 75 km. Dalam waktu yang bisa kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Jika huruf S adalah panjang lintasan dan huruf T adalah waktu, maka kecepatan kita simbolkan dengan huruf V kecil dapat dirumuskan V sama dengan S per T. Bila S-nya 72 km, T-nya 1 jam, maka kecepatan dapat kita bagi 72 km per jam. Jika 72 km sama dengan 72.000 meter dan 1 jam sama dengan 3.600 second atau detik, maka kecepatan bisa kita konversikan. Kecepatan sepeda yang sebelumnya adalah 72 km per jam dapat kita konversi menjadi 20 meter per second. Untuk rumus-rumus tentang gerak, tentang laju, tentang kecepatan, dan percepatan, kalian bisa perhatikan pada slide berikut ini atau membaca bukunya yang lebih detail. Para siswa yang kami cintai, selanjutnya silahkan baca LKS halaman 2-21, buku paket halaman 2-54, dan baca juga buku sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, kalian kerjakan LKS di kertas folio. Kerjakan LKS halaman 22-23, yaitu uji kompetensi, poin A dan poin B. Selanjutnya, kertas folio tersebut kalian kumpulkan ke sekolah pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2020 di sekolah yang kita sayangi, yaitu SMP Negeri 23 Tangerang. Tidak boleh bergerombol, diantarkan satu persatu atau individu, tetap pakai masker. Kalian dianggap hadir sesuai dengan absen kalian bila telah mengumpulkan tugas. Kalau hanya hadir mengisi Google Classroom dan tidak mengumpulkan tugasnya, maka kami anggap kalian tidak mengerjakan tugas dan tidak hadir.
Para siswa yang kami cintai, bersyukur kepada Allah, hari ini sampai di sini terlebih dahulu pemaparan tentang gerak. Selanjutnya kalian kaji sendiri di buku, dan bila ada pertanyaan yang lebih mendalam dan kalian tidak bisa memahami, kalian bisa WA pribadi atau email atau tanya di Google Classroom.